Mula pertama saya menyapa kita semua, selamat pagi, Shalom Alehem. Puji Tuhan. Kita berdoa buat Bapak Gembala kita. Seyogyanya beliau yang bertugas pagi ini, tapi kondisi beliau tidak memungkinkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya memang melihat bahwa 1 bulan belakangan ini langsung jauh drop ya kekuatannya. Dan belakangan ini Bapak Ibu Saudara sering ngos-ngosan, susah bernafas. Dan kemarin kami sudah beli oksigen dan kami langsung buat di kamar. Kita berdoa yang terbaik buat Bapak Gembala kita. Ya, di tengah-tengah Bapak Ibu berdoa di rumah bersama keluarga atau pribadi, jangan lupa menyisipkan Bapak Gembala kita. Pada pagi ini Tuhan memberikan sebuah tema bagi kita melalui saya, yaitu Hari Tuhan. Kita akan merenungkan tema ini karena tema ini merupakan satu tema yang sangat penting dalam Alkitab. Tetapi saya melihat dan memperhatikan bahwa tema Hari Tuhan ini sudah semakin banyak dilupakan, semakin jarang dibicarakan atau dihotbahkan. Padahal kalau kita mengikuti sejarah dari gerakan Pentakosta atau Pantekosta, salah satu tema besarnya adalah tentang Hari Tuhan atau kedatangan Tuhan. Ada sebuah lagu, hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya hari Tuhan. Dan semua hari-hari Tuhan, benar. Tetapi lebih dari itu kita akan coba melihat apa itu hari Tuhan. Kita coba buka Alkitab kita dalam Maleakhi, kitab terakhir Perjanjian Lama, dan pasal terakhir, Maleakhi pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca secara responsoria. Maleakhi pasal 4, ayat 1, saya akan mendahului dan saudara menyahut sampai ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dengan suara terbaik. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. 2. Tetapi kamu yang mengatakan namaku, bagaimana terbisu yang berlebaran dengan keseluruhan perasaannya. Kamu akan keluar dan bercita-cita seperti orang penuh lepas asa. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah yang besar-besar. Maka kumpulkan disampaikan kepada seluruh Israel. Yang itu tentang kebenaran dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka dia akan membuat bapak-bapak dari kepada-Nya, dan anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya ia datang menghukumi setiap bangsa. Apa itu hari Tuhan? Tolong multimedia ikuti saja saya karena saya tidak bisa lihat di depan. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan menghukum orang fasik karena dosanya sudah menyundul langit, semakin meninggi, semakin memuncak sampai di hadirat Tuhan. Dan hari yang sama adalah hari di mana Tuhan memberikan pahala kepada orang benar. Dosa itu ketika tidak berhenti
akan semakin bertambah. Dosa itu ketika berlanjut terus, maka dosa itu akan memuncak. Sama dengan kebenaran dan kesucian, ketika kita berlanjut dalam kebenaran, maka kita sebagai umat Tuhan akan sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan mau. Di dua arah ini, saudara, semua akan mencapai puncaknya. Dan kita melihat di dalam Alkitab, ketika Tuhan sudah muak dengan dosa itu, maka Tuhan akan menghukum. Yang pertama, Tuhan menghukum dengan air bah di zaman Nuh. Karena kecenderungan manusia itu sudah jahat. Hatinya selalu jahat dan perbuatannya jahat dan fasik. Kemudian Allah menghukum dunia purba ya dengan air bah. Tidak ada yang selamat kecuali keluarga Nuh. Bahkan yang selamat itu termasuk binatang. Tetapi manusia semua binasa. Kemudian kita membaca dalam Alkitab, Tuhan menghukum manusia, yaitu Sodom dan Gomora. Di sana terjadi dosa yang luar biasa, kebejatan yang luar biasa. Ada dosa sodomi di sana, laki-laki dengan laki-laki, hubungan seks yang luar biasa. Kita sedang belajar saat ini bagaimana roh prostitusi itu sedang menguasai dunia. Bisnis yang paling laris saat ini adalah bisnis pornografi. Itu terus yang dibuka oleh manusia saat ini, baik anak muda maupun orang tua. Itu yang paling banyak dikonsumsi. Secara statistik, tontonan pornografi yang paling banyak digandrungi orang. Ini mengindikasikan bahwa dosa itu sekarang semakin merajalela, semakin memuncak. Akibat tontonan-tontonan itu, bukan hanya orang dewasa lagi, anak-anak kecil sekalipun sudah bisa melakukan dosa-dosa seks. Anak di bawah umur, yang kita sebut di bawah umur, 7 tahun, sudah bisa memperkosa. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Bagaimana ibu juga memperkosa anaknya yang masih kecil. Ya, sebaliknya demikian. Bagaimana anak muda memperkosa nenek-nenek. Itu semakin luar biasa, saudara. Saya sebutkan dosa itu menyundul langit. Dan Tuhan muak dengan dosa itu. Maka segera Tuhan akan menghukum. Hari Tuhan adalah hari penghukuman bagi orang fasik. Mungkin mereka tertawa-tertawa. Mereka cengengesan saat ini. Mereka mengolok-olok. Tidak ada hari Tuhan. Tidak ada kedatangan Tuhan. Dari dulu sudah demikian. Ya, tidak ada itu. Sehingga bicara tentang hari Tuhan ini, ya, menjadi sesuatu yang tidak lagi menarik. Karena satu sisi, menurut beberapa orang, Tuhan terlalu lama datang. Tetapi di sisi lain, orang pun tidak suka mendengarkan hari Tuhan. Tidak suka mendengarkan kedatangan Tuhan. Karena mereka menikmati dosa itu, mereka menikmati dunia, mereka menikmati kemewahan, mereka menikmati teknologi. Mereka berpikir bahwa di sinilah sorga, ngapain lagi ada sorga yang lain. Saya bisa menikmati semua di dunia ini. Sehingga orang sudah tidak lagi memikirkan hari Tuhan. Ya. Tetapi ini akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan sehubungan dengan definisi ini, maka kita melihat dari nas yang kita baca, ada 2 golongan, Bapak Ibu Saudara, yang disebutkan dalam nas ini. Yang pertama adalah orang fasik. Orang fasik disebut juga di sini orang yang gegabah. Orang yang gegabah itu adalah orang yang sembarangan, orang yang sesuka hati, orang yang tidak punya disiplin, orang yang tidak punya komitmen, orang yang hidup semaunya saja. Bukankah itu yang terjadi pada saat ini? Ya, manusia susah untuk diminta disiplin. Manusia susah untuk diminta komitmennya. Dia mau berjalan sesukanya. Dia mau berlaku semaunya.
Tetapi ketika diminta untuk disiplin, untuk komitmen, untuk hidup teratur, dia akan memberontak. Itu yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Orang fasik disebut juga orang yang gegabah. Ya, semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik. Ini golongan pertama, orang fasik. Orang yang tidak benar. Orang yang berada dalam dosa. Dan dikatakan hari Tuhan menyala seperti perapian. Hari Tuhan menyala seperti perapian. Coba bacakan satu ayat di Perjanjian Baru. Hamba Tuhan Methodius. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam menyala api. Ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, nyala api seperti perapian. Dan pada hari Tuhan dikatakan orang fasik menjadi seperti jerami yang terbakar. Pada hari Tuhan, orang fasik menjadi seperti jerami yang terbakar. Kita yang dari kampung tentu tahu itu jerami, ya. Itu bekas dari padi, ya. Ketika kita panen padi, kita ambil bulirnya dan bekasnya adalah jerami, dan itu adalah bahan yang sangat mudah terbakar. Kalau jerami terbakar, itu susah untuk dipadamkan. Nah, ini keadaannya nanti, Bapak Ibu Saudara. Keadaan orang-orang fasik, mereka disebut seperti jerami yang terbakar. Pada hari Tuhan, orang fasik tidak akan ada yang tersisa. Ya. Jadi hari Tuhan bagi orang fasik merupakan hari penghakiman dan hari penghukuman. Penghukuman bagi siapa? Penghukuman bagi orang fasik. Penghukuman bagi siapa? Penghukuman bagi orang yang teledor, yang gegabah, yang tidak mau mengikuti aturan, yang tidak mau didisiplin oleh firman Tuhan, yang suka mencemooh, yang suka mengolok-olok ibadah, mengolok-olok orang-orang yang setia, mengolok-olok hamba Tuhan, berkata sesukanya, memfitnah sesukanya. Itulah orang fasik. Pada hari Tuhan, orang fasik akan menjadi abu di bawah kaki orang benar. Ya, itu ayat 3. Coba Methodius melihat kita tadi. Demikian firman Tuhan. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta. Iya, dikatakan di sini pada hari Tuhan orang fasik akan menjadi abu di bawah telapak kaki orang benar. Ya. Nah, ini kondisi orang fasik. Ini yang akan dialami oleh orang fasik pada hari Tuhan. Jelas sekali. Mereka akan terbakar, tidak akan ada yang tertinggal, tidak akan ada yang tersisa, dan dikatakan menjadi abu di bawah telapak kaki orang benar. Ya. Ini yang harus kita perhatikan, saudara, sehingga kita tidak jatuh pada kategori ini. Kita tidak jatuh dan tidak berada dalam golongan orang fasik. Amin. Iya. Sejarah itu selalu begitu, Bapak Ibu, ya. Sejarah di zaman Nuh sama. Ketika belum terjadi apa-apa, manusia masih berpikir semua biasa aja kok. Semua aman kok. Ya. Mau jahat, mau bejat, tidak peduli kepada Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Tetapi jebret, itu air bah melanda, ya. Mata air dari bawah tanah, kemudian hujan yang deras, dan ketika itu terjadi, penghukuman terjadi, maka tidak ada satu orang pun yang di luar bahtera, tidak ada satu binatang pun yang di luar bahtera keselamatan Nuh itu bisa
tertolong. Semua punah. Semua punah. Jadi jangan lupa Bapak Ibu bahwa sebenarnya dunia ini sudah pernah dipunahkan oleh Tuhan. Ya. Sudah pernah dipunahkan oleh Tuhan. Bumi ini sudah pernah dibinasakan oleh Tuhan. Mengapa dibinasakan? Karena orang begitu fasik, orang begitu jahat, berlaku sesukanya, tidak mengenal aturan. Hidup saya kan, ini kan hidup saya, ini kan tubuh saya, ini kan tangan saya, ini kaki saya. Itu terserah saya mau saya apain. Manusia tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, tidak mencari wajah Tuhan, sehingga mereka berlaku sesukanya. Maka Tuhan menghukum. Demikian juga saya sampaikan Sodom Gomora. Sama saja. Ya, manusia pada saat itu merasa biasa saja. Pesta pora, hura-hura. Itu yang terjadi juga pada saat ini. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Yesus dalam kitab Injil. Zaman akhir itu akan sama seperti zaman Nuh. Zaman akhir itu akan sama seperti Sodom dan Gomora. Itu yang sedang kita lihat hari-hari ini. Kita harus waspada Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda harus waspada menilai zaman ini. Jangan berleha-leha. Ya, ada sesuatu yang harus kita persiapkan, yaitu kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita. Hari Tuhan itu hari yang begitu dahsyat. Hari Tuhan itu hari yang tidak ada ampun. Ya, hari ini adalah hari Tuhan yang masih bisa kita maknai, kita artikan dengan baik, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan. Masih ada kesempatan. Pintu tobat itu masih dibuka. Saya sampaikan pada Kamis yang lalu, pintu yang dibuka oleh Tuhan tidak dapat ditutup oleh siapapun. Tetapi sebaliknya, pintu yang sudah ditutup oleh Tuhan, seorang pun tidak bisa membukanya. Ketika Nuh dan keluarganya dan seluruh binatang yang diperintahkan oleh Tuhan masuk ke dalam bahtera, Tuhan sendiri yang menutup pintu itu dari belakang. Dikatakan Tuhan menutup pintu itu dari belakang Nuh. Itu pintu yang ditutup oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang boleh masuk lagi ke dalam bahtera itu. Kita menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kita menghargai kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini keadaan orang fasik. Kemudian ayat 2 dan 3, ini adalah keadaan orang benar. 2 dan 3, hamba Tuhan Metodius, silakan. Ya, Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapmu. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kau siapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Iya. Tadi orang fasik terbakar, mereka menjerit-jerit, mereka mungkin berteriak-teriak, mungkin mereka minta tolong, tolong saya Tuhan, tetapi sudah tertutup pintu. Iya. Ada saatnya saudara bahwa Tuhan itu tidak mau lagi ditemui. Itu kita pelajari dalam Exploring Worship pada hari Kamis. Makanya Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Ada saatnya kita mau mencari-cari Tuhan, mencari firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, rindu sekali, padahal itu sudah tertutup pintu, saudara. Iya. Itu yang sangat mengerikan. Ya. Mungkin saudara rindu firman Tuhan tahun depan, tetapi saya tidak tahu apakah masih ada. Atau apakah kita masih ada? Ya. Karena bicara hari Tuhan bicara juga tentang dua hal. Apakah kita yang berangkat atau Tuhan yang datang? Kita yang berangkat dari dunia ini menghadap Tuhan atau Tuhan yang datang untuk menjemput kita? Di dua-dua hal itu, apakah kita yang menghadap Tuhan dalam artinya meninggal dunia? Kita pun harus siap Bapak Ibu, amin. Atau Tuhan yang datang kita masih hidup, kita pun harus siap untuk menjadi mempelainya.
Iya, saya melihat dan saya mengamati saudara, perihal yang rohani itu orang begitu lengah, begitu kendor, begitu sembrono. Tetapi coba yang bepergian, saudara-saudara yang suka bepergian ya, misalkan pergi ke Medan atau mau terbang ke Jakarta, tentu kita siap-siap. Besok kita mau berangkat, kita sudah siapkan sekarang perkakas kita, ya, berapa baju yang harus kita bawa, berapa pakaian yang mau kita bawa, apa saja kaos kaki kita, segala macam kita siapkan di koper, tiket kita siapkan, pesawatnya jam 10, pagi-pagi kita sudah siap-siap, kadang tidak tidur semalaman, benar ya? Karena takut nanti ketiduran. Ya. Itu di dunia ini Bapak Ibu. Kemarin itu ada keluarga kami dari Medan, ya. Pesawatnya jam 10 Bapak Ibu, ya. Jam 10. Kemudian malam itu mereka sudah bangun jam 3 subuh. Ya. Jam 3 subuh. Mengapa? Karena takut. Takut ketinggalan pesawat. Gitu ya. Kemudian mereka udah mandi, siap-siap. Kami bangun sekitar jam 6, kemudian saya belikan sarapan. Mereka pun tidak mau sarapan lagi. Memakan roti yang saya bawa. Ya. Kami harus berangkat ini. Bayangkan jam 10 berangkat, jam setengah 7 kalau nggak salah itu, mereka sudah minta diantar. Setengah 7 pagi. Waduh, Amang Boru, nanti kan di sana kelamaan. Nggak apa-apa, Saud, katanya. Pokoknya udah panik begitu. Karena katanya pernah ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat, lari-lari. Ya. Namanya sudah lumayan juga kan, usia sudah lumayan, lari-lari begitu. Di Bandara Kuala Namu itu kan luas. Ya. Mereka ngos-ngosan. Itu manusia di dunia ini. Ketika perihal yang dunia ini, saudara, kita siap. Benar ya? Ya, kita takut. Tiket kita itu hangus. Ya. Kita sudah bayar 1,5 juta atau 1 juta. Kita sayang dengan 1 juta itu. Gimana kalau saya telat? Saya ketinggalan pesawat. Kita panik. Kita siap-siap, saudara. Tetapi mengapa untuk ke surga itu kok santai-santai? Santai bro gitu ya. Belanda masih jauh gitu ya. Untuk ke surga loh, untuk hidup kekal loh ya. Santai aja. Untuk ke Jakarta, untuk ke Polonia, Kuala Namu, Medan, kita siap-siap. Apalagi ya, dicek lagi, apalagi ya. Jangan sampai ada yang tinggal. KTP diperiksa semua, jangan sampai tinggal. Sehingga bisa terbang dengan mulus sampai di tujuan. Itu dunia, saudara. Seharusnya secara rohani pun kita demikian. Amin. Masalahnya, kedatangan Tuhan itu kita tidak bisa tahu. Atau kepergian kita tidak bisa kita tahu. Makanya bolak-balik saya sampaikan dari tempat ini. Sama juga dengan Bapak Gembala, siapa tahu yang terakhir. Ya, memang itulah perspektif yang benar. Siapa tahu ini yang terakhir. Siapa tahu ini minggu terakhir saya boleh beribadah. Siapa tahu minggu terakhir saya boleh berkhotbah. Siapa tahu ini minggu terakhir saya boleh melayani. Tetapi kan manusia nggak begitu. Saya masih muda, saya masih kuat. Loh, kalaupun kita masih muda, masih kuat, masih gagah perkasa, siapa yang tahu? Ya, banyak yang gagah perkasa meninggoy juga. Banyak yang masih muda, bahkan baby, meninggoy juga. Tidak ada jaminan, saudara, bagi kita bahwa kita akan usia panjang. Tentu kita berharap, ya, usia panjang, usia lama. Bapak Gembala kita 74 tahun. Tentu kita berharap beliau kembali pulih. Orang fasik, saya yakin orang fasik pun akan nanti berseru-seru, meminta tolong. Buka pintu, tolong. Seperti orang-orang fasik di zaman Nuh. Tolong Nuh. Bukakan kami bahteramu ini. Kami di tepi-tepi saja, nggak apa-apa. Yang penting kami bisa naik perahu ini. Tolong, coba bayangkan. Ya, mungkin si Nuh ngintip-ngintip dari situ ya. Dari celah-celah itu. Ya.
Ada mungkin amang borunya di situ ya. Ada tulangnya di situ. Cuma bisa nangis, saudara. Saatnya saat terbaik. Amin. Ya. Jangan tunggu hari Tuhan itu. Dan sebaliknya, hari Tuhan bagi orang benar. Ya. Orang benar ini adalah orang yang takut akan nama Tuhan. Orang yang selalu memuliakan Tuhan. Orang benar ini adalah orang-orang yang selalu merendahkan diri. Banyak sekarang orang sombong, saudara. Ya. Dia pikir dia hebat, dia pikir duitnya sudah banyak, gajinya sudah besar. Amanlah saya. Deposito sudah banyak. Saya sampaikan tadi malam di kaum muda, saudara. Bayangkan, data kita, data negara kita ini bisa diambil orang loh. Apalagi duit kita, cuma duit seperti itu. Aduh, saudara. Tidak ada yang aman di dunia ini. Data kita, database kita diambil sama hacker. Waduh, gila itu. Itu yang paling rahasia, itu yang paling aman. Kita anggap. Ditanya Menkominfo. Kita cuma bisa berdoa, pasrah. Waduh. Kami mengurus paspor karena paspor istri saya sudah habis. Padahal belum pernah dipakai. Kami ke imigrasi. Itu jawabannya, saudara. Ada gangguan sistem. Data-data semua sedang bermasalah. Sehingga tidak bisa mengurus. Sampai kapan, Pak? Nggak tahu. Jadi nggak tahu sampai kapan. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah pulih itu. Saya dengar hackernya sudah kembalikan data itu, kembalikan passwordnya. Ini apa sih? Kayak main-main saja ya. Bayangkan yang paling rahasia, yang paling harusnya aman, tidak aman, saudara. Justru makin banyak uang saudara di bank, makin tidak aman. Kalau cuma 200.000, ya buat apalah di Pahutagal cuma 200.000 untuk jaga-jaga supaya jangan ditutup kan. Cuma bola itu aja, tempat singgah kan. Tapi kalau ada 2M, saudara, udah diincar itu. Duit Ibu Hutagal 2M, ya. Wah, ini lezat ini. Udah diincar, saudara. Makanya kalaupun ada banyak duit, jangan terlalu banyak-banyak disimpan. Amin. Amin. Nanti diambil orang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah banyak duit itu diambil orang. Iya. Itu seperti orang muda yang bodoh itu ya. Oh, gandumku sudah banyak, bahan makanan sudah banyak. Dia duduk di kursi malas ya. Tenanglah hai jiwaku. Bagimu sudah banyak bahan makanan. Tuhan katakan apa? Malam ini juga nyawamu akan diambil. Iya kan? Untuk siapakah gandummu itu? Untuk siapakah depositomu itu nanti? Untuk siapakah hartamu yang banyak itu? Untuk siapa emasmu itu? Ya, hati-hati juga ya yang simpan emas di rumah ya. Ya. Itu gampang dicuri. Ya. Gampang dicuri. Enggak ada tempat yang terlalu aman sehingga tidak bisa dijebol, saudara. Saudara mungkin masih ingat, ya, bagaimana menara pertahanan Amerika Serikat yang paling kuat, ya, Pentagon, sama satu lagi, ya, bangunan WTC, tempat perdagangan mereka itu diserang teroris dalam sekejap runtuh. Dua bangunan paling tinggi itu. Bayangkan, saudara. Itu menjadi kebanggaan mereka, ini pertahanan mereka, ini adalah pusat ekonomi mereka, itu pun bisa dijebol. Sekali pesawat dibajak, itu dijebol, saudara. Selesai. Tetapi orang yang benar bersandar kepada Tuhan. Orang yang benar kekuatannya ada pada Tuhan. Karena Tuhan adalah pelindung kita, kota benteng kita. Nah, apa bagi orang benar?
Dikatakan oleh firman Tuhan, bagi orang benar akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ini sesuatu yang positif. Ini adalah upah orang benar. Kebenaran kita akan terbit seperti terang. Amin. Kebenaran orang benar akan terbit seperti terang. Hak kita sebagai orang benar akan Tuhan tunjukkan. Kemudian dikatakan, orang benar akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, ada sukacita di hari Tuhan. Jadi hari Tuhan bagi orang benar adalah sukacita. Amin. Hari Tuhan bagi orang benar adalah sukacita, tetapi hari Tuhan bagi orang fasik adalah duka cita, nestapa, merana, kesedihan, raungan, ratap tangis. Ratap tangis bagi orang fasik. Tetapi bagi orang benar itu adalah hari sukacita, itu adalah hari yang dinantikan. Dan dikatakan orang benar akan menginjak-injak orang fasik. Ini saudara. Ya, ini yang terjadi pada orang benar. Ya. Maka saudara pastikan dirimu berada pada kategori atau golongan orang benar. Sebelum hari Tuhan datang, pastikan kita berada pada kategori orang benar. Amin. Ini orang benar, saudara. Maka sebelum hari itu, Tuhan juga berikan peringatan dan janji. Tuhan berikan peringatan dan janji sebelum hari Tuhan itu datang. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sedikit lagi ini. Pertama, sebelum hari Tuhan datang, ingatlah firman Tuhan. Ayat 4, Saudara Meto. Firman Tuhan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Iya, ini saudara, ini adalah tugas kami untuk mengingatkan umat Tuhan akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini berisi 3 hal, saudara. Pertama adalah perintah. Tuhan memberikan perintah supaya kita melakukan. Yang kedua adalah ketetapan. Tuhan memberikan ketetapan supaya kita bisa hindari. Itu adalah larangan-larangan Tuhan. Apa yang dilarang Tuhan kita hindari. Apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan, saudara. Yang ketiga adalah hukum. Yang ketiga adalah hukum. Itu adalah prinsip. Hukum-hukum Tuhan itu kita jadikan prinsip, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Apapun yang mau kita kerjakan, kita tanya dulu firman Tuhan. Apa prinsipnya? Iya. Ada 3 isi firman Tuhan. Pertama perintah, itu harus kita lakukan. Yang kedua larangan atau ketetapan, itu harus kita hindari. Yang ketiga hukum, kita harus jadikan itu prinsip. Jangan mengambil dari filsafat-filsafat yang lain. Jangan mengambil dari nasihat-nasihat manusia, tetapi ambil hukum itu, ambil prinsip itu dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, Alkitab kita cukup bagi kita, amin. Kalau kita menghidupi firman Tuhan ini, tidak ada yang kurang. Cukup untuk kita bisa hidup benar di hadapan manusia, sukses di dunia ini, bahkan menjamin sampai ke dalam kekekalan. Ini luar biasanya firman Tuhan. Itu mengapa kita selalu semangat menyampaikan firman Tuhan ini. Ya karena firman Tuhan ini yang akan menolong kita, saudara. Ingat ini, saudara. Perintah Tuhan, jelas-jelas perintah Tuhan, lakukan saja. Jelas-jelas sudah ketetapan Tuhan, larangan Tuhan, hindari saja. Jelas-jelas itu hukum, hiduplah sesuai dengan prinsip itu. Itu yang Tuhan mau. Ya. Perintah ini telah diberikan kepada Musa. Ya, diterima oleh Musa ketika Musa ada di Gunung Horeb atau Gunung Sinai itu. Musa menerima perintah, menerima hukum Taurat. Dan kemudian yang kedua, Tuhan berjanji akan mengutus nabi. Ayat yang kelima. Silakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Iya, nabi di sini saya artikan sebagai hamba Tuhan.
Ya, nabi adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bertugas mengingatkan umat akan firman Tuhan. Hamba Tuhan diperintahkan mengingatkan umat Tuhan akan hari Tuhan. Ini tugas kami Bapak Ibu. Mengingatkan saudara akan firman Tuhan, mengingatkan saudara akan hari Tuhan. Maka siang hari ini kembali saya mengingatkan tentang hari Tuhan. Yang mungkin sudah lama kita tidak pernah pikirkan lagi. Ya. Tapi ada hari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Hargai peringatan itu selama belum terjadi. Ya. Sebelum terjadi, sebelum datang hari itu, saudara. Hari yang dahsyat itu. Hari di mana tidak ada lagi kesempatan. Ya. Hargai Nabi Tuhan, hargai hamba Tuhan. Supaya hidup kita tertolong. Hargai firman Tuhan yang disampaikan. Ya. Ingat hari Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan janjikan akan terjadi pemulihan. 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang mengukur bumi sehingga musnah. Iya, ini yang terjadi. Terjadi pertama di keluarga. Dikatakan oleh firman Tuhan, akan terjadi sebuah pemulihan, sebuah kebangunan rohani. Pertama, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Ya, ini akan Tuhan kerjakan melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ini yang akan terjadi menjelang hari Tuhan. Semoga menjelang akhir zaman ini semakin banyak orang yang mau tergugah kembali, rohnya dibangkitkan kembali sehingga hatinya dipulihkan, keluarga dipulihkan. Banyak hati yang terluka, hati orang tua terluka kepada anak karena anak. Hati anak terluka karena orang tua. Maka perlu firman Tuhan untuk memulihkan hati-hati yang terluka. Dan dikatakan oleh firman Tuhan di sini, hati itu akan kembali, ya. Bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Ini sebuah pemulihan, saudara. Sesuatu yang sangat indah. Tetapi saya kembangkan pengertiannya. Hati Allah, hati Bapa akan kembali kepada anak, yaitu seluruh manusia. Ya, hati Allah Bapa. Karena kita menyebut dia juga Bapa. Hanya orang Kristen yang menyebut Allahnya itu Bapa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Yesus mengajar murid-murid berdoa, yang diajarkan adalah pertama kali Bapa kami yang di surga. Jadi Allah itu adalah Bapa kita. Amin. Allah itu Bapa kita. Allah itu adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Itu Bapa. Bapak itu penyedia. Makanya bapak itu yang pergi berburu mencari dolar, ibu-ibu itu di rumah. Karena bapak itu penyedia. Ya, penyedia untuk keluarganya. Hati Bapa, hati Allah akan kembali kepada manusia. Dan kita semua adalah anak-anak Allah. Dan hati anak, hati manusia kembali kepada Allah. Nah, ini yang merupakan janji Tuhan. Jadi di akhir zaman menjelang hari Tuhan juga akan terjadi pertobatan. Makanya saya sampaikan tadi, jangan sampai kita berada di kategori orang fasik, tetapi kategori orang benar. Kalau sampai sejauh ini belum dalam kategori orang benar, masih ada kesempatan Bapak Ibu, amin? Cepat-cepat. Saya mau Tuhan menjadi orang benar. Saya mau Tuhan menghargai firman-Mu, mengikuti perintah-Mu, mengikuti ketetapan-Mu dan hukum-Mu. Ini orang benar, saudara. Ini orang benar. Taat perintah Tuhan, menghindari larangan Tuhan, dan hidup sesuai dengan prinsip dan hukum-hukum Tuhan. Itu orang benar, saudara. Masih ada kesempatan untuk itu. Hati Allah Bapa kembali kepada manusia, dan hati manusia kembali kepada Bapa. Dunia ini sedang terhilang pada saat ini, saudara. Dan semakin jauh dari rumah Bapa. Sama seperti anak bungsu dalam perumpamaan Yesus di kitab Lukas, ya, bagaimana anak bungsu itu meminta warisannya padahal bapaknya belum mau meninggal, tapi sudah meminta warisannya. Kemudian dia meninggalkan rumah, dia berfoya-foya bersama dengan
wanita-wanita menghambur-hamburkan hartanya. Dan dia terhilang. Anak bungsu itu terhilang. Demikianlah kondisi dunia saat ini. Sedang terhilang, saudara. Terhilang dari rumah Bapa. Akan tetapi, di sisi sana, Bapa itu juga sedang menunggu. Allah Bapa sedang menunggu. Supaya manusia kembali kepada Dia. Supaya anak-anaknya pulang. Amin. Supaya manusia pulang kembali kepada Bapa. Ya. Karena hati Bapa itu hati yang mengasihi. Itu sebabnya ketika anak itu kembali, ya, anak bungsu itu kembali, belum sampai di rumah, ketika Bapa itu melihat masih jauh, Bapa itu yang menghampiri anak yang hilang itu. Itu hati Bapa. Setiap kita mau kembali kepada Dia, maka Dia membuka tangan lebar-lebar dan Dia menyongsong kita, merangkul kita, dan memeluk kita. Engkau anakku yang kukasihi. Ini hati Bapa. Ya. Saudara, saya akan akhiri. Ditunggu atau tidak ditunggu, hari Tuhan pasti tiba. Diharapkan atau tidak diharapkan, hari Tuhan itu pasti datang. Kita mau berleha-leha, kita mengantisipasi atau tidak, kita peduli atau tidak, hari Tuhan akan tiba pada saatnya. Dan memang Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi hari Tuhan pasti tiba. Jangan terlalu nyaman di dunia. Ingat hari Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Apalagi juga tidak nyaman. Ya, yang nyaman saja diperingatkan firman Tuhan. Yang sudah kaya, yang sudah apa, diperingatkan firman Tuhan. Apalagi kita belum. Ingat hari Tuhan. Saya akan menutup, saudara, kali ini dengan doa. Ya, bagi saudara yang mau saja, dan saya juga mau. Kita berdoa dengan doa ini, ya, untuk kalimat terakhir saya. Kita bacakan doa ini. 1, 2, 3. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu dengan penuh kesungguhan. Sekali lagi, ya, yang mau saja. 1, 2, 3. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu dengan penuh kesungguhan. Ini firman Tuhan bagi kita, menjadi berkat buat kita untuk kembali mengingatkan kita bahwa ada hari Tuhan yang kita sedang jelang. Puji Tuhan. Serahkan kepada hamba-Nya untuk melanjutkan ibadah kita.